Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya Samsul Hidayat ingin sharing, diskusi dengan rekan-rekan semua, dengan teman-teman semua tentang bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan emosional yang kita hadapi. Jadi seringkali diri kita itu menerjemahkan sebuah permasalahan itu melebihi dari permasalahan yang sebenarnya. Jadi berapa besar sih permasalahannya itu berbeda dengan berapa besar yang kita terjemahkan dalam diri kita. Seringkali ketika kita, contohnya saja ketika kita dimarahi oleh atasan gitu ya, mungkin atasannya hanya memarahi sekali, tetapi pada kenyataannya kita mengingat itu berkali-kali, kita ulang-ulang, kita hafal dan kita ingatkan ketika atasan tersebut memarahi kita, padahal kejadiannya cuma sekali. Itu adalah salah satu sifat dari otak kita yang menganggap bahwa kemarahan itu sesuatu yang mengancam, sehingga dia menganggap hal tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan, dan efeknya dia membuat dirinya mengulang-ulang kejadian tersebut di dalam alam pikirnya, padahal si bos itu sendiri sudah ada marah. Nah, ada kasus-kasus yang lebih berat lagi, misalnya seseorang itu trauma, pernah jatuh dari sepeda sehingga akhirnya tidak mau naik sepeda, atau pernah dimarahi oleh gurunya karena tidak bisa mengerjakan soal matematika, sehingga sampai dewasa pun dia menjadi takut terkait hal-hal yang sifatnya hitungan. Nah, hal tersebut itu perlu kita atasi. Hal tersebut merupakan emosi negatif yang terjebak di dalam diri kita, yang menjadikan sebuah mental block yang menghalangi kita untuk mencapai sebuah kesuksesan. Baiklah, pada kali ini banyak metode yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hal tersebut. Tapi pada kesempatan ini saya ingin sharing terkait dengan metode yang paling umum dan paling sering digunakan oleh para terapis, yaitu emotional freedom technique. Jadi emotional freedom technique ini diciptakan oleh Dr. Gary Craig dari Australia, dan cukup efektif dan bisa dilakukan oleh siapapun, walaupun tanpa bantuan seorang terapis. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui rasa yang tidak enak dalam diri kita, rasa yang menyebabkan kita terasa kurang nyaman, sakit, atau perasaan-perasaan aneh. Misalnya kaki sakit seperti itu, kaki terasa berat, tangan terasa berat, atau nyeri di salah satu bagian tubuh. Itu adalah bagian-bagian yang harus kita identifikasi di awal. Kemudian dari situ nanti kita mengarahkan ke bagaimana merilis dari perasaan tersebut. Oke, teknik ini mengkombinasikan gerakan, mengkombinasikan suara, dan mengkombinasikan kalimat-kalimat yang sifatnya mensugesti diri kita untuk menjadi lebih baik, sehingga membebaskan diri kita dari emosi negatif tersebut. Jadi pertama kita awali dengan setup. Setup itu kita men-setting awal dari sebuah proses terapi ini. Pertama, kita tentukan dulu permasalahan kita. Misalnya ketika kita ragu atau ketika kita grogi saat mau berbicara di depan panggung, kita mau mengatasi hal tersebut, maka kita membuat setup word seperti ini. Meskipun saya canggung untuk berdiri di depan orang, saya mencintai hidup saya apa adanya. Jadi kalimatnya seperti itu. Perasaan tidak enaknya dimunculkan dulu, diawali kata-kata meskipun, kemudian ditambahkan saya mencintai kehidupan saya apa adanya. Oke, misalnya lagi contoh, bagian perut terasa sakit, maka cara membuat setup wordnya seperti ini. Meskipun perut kanan saya sakit, saya mencintai hidup saya apa adanya. Seperti itu. Jadi kalimatnya seperti itu. Apapun itu. Nah, yang pertama untuk men-setup word itu seperti itu. Nah, kemudian satu hal yang harus kita ketahui, rasa sakit itu
kita petakan sejauh mana rasa sakit itu. Jadi misalnya saya sakit perut gitu ya, maka saya membuat skala dari 1 sampai 10. Kalau dari sini sampai sini ya, ini 1, ini 10 gitu ya. Sakitnya berapa? Kita coba meraba dengan perasaan kita, kira-kira berapa? Misalnya 9 gitu. Oke, saya sakit perut dengan level 9 ini. Oke, kita ingat-ingat itu, oh level kita 9. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan setup work dengan melakukan tapping ke seluruh bagian tubuh. Saya akan mempraktekkan dan nanti bisa Bapak Ibu teman-teman semua mencoba untuk mengulanginya sendiri di rumah seperti ini ya. Jadi pertama-tama kita pegang di 3 jari di atasnya, di bawahnya tulang dada seperti ini ya, 3 jari di sini ya. Nah di sini kita putar searah jarum jam dengan menggunakan jari kita putar searah jarum jam. Nah, sambil berkata tadi, kita tekan, meskipun perut kiri bawah saya sakit, saya mencintai kehidupan saya apa adanya. Kita ulang 3 kali. Meskipun perut kiri bawah saya sakit, saya mencintai kehidupan saya apa adanya. Sekali lagi, meskipun perut kiri bawah saya sakit, saya mencintai kehidupan saya apa adanya. Seperti itu. Nah, kita hafal ya kalimat itu. Selanjutnya kita lakukan tapping, kita ketuk mulai dari atas kepala. Di tangan kanan kita taruh di atas kepala, kemudian kita tekan, kita ketuk-ketuk seperti ini ya, dengan mengulang kalimat tersebut. Meskipun perut kiri bawah saya sakit, saya ikhlas, saya menerima kehidupan saya apa adanya. Meskipun perut kiri saya bawah sakit, saya mencintai kehidupan saya apa adanya. Meskipun perut kiri bawah saya sakit, saya mencintai kehidupan saya apa adanya. Langkah selanjutnya adalah di sini, di alis. Jadi alis sebelah, karena kita menggunakan tangan kanan, maka alis sebelah kanan sini ya. Ya, oke, kita ulang. Meskipun perut kiri bawah saya sakit, saya mencintai kehidupan saya apa adanya. Meskipun perut kiri bawah saya sakit, saya mencintai kehidupan saya apa adanya. Meskipun perut kiri bawah saya sakit, saya mencintai kehidupan saya apa adanya. Selanjutnya titik berikutnya di sini, samping mata. Meskipun perut kiri bawah saya sakit, saya mencintai kehidupan saya apa adanya. Meskipun perut kiri bawah saya sakit, saya mencintai kehidupan apa adanya. Seperti itu ya. Terus dilanjut sampai titiknya terus 3 kali ucapan. Titik selanjutnya adalah ini. Titik selanjutnya adalah ini. Titik selanjutnya adalah ini. Selanjutnya kita nyebrang. Jadi dari kanan nyebrang ke kiri sebelah sini ya. Titik selanjutnya di sini. Titik selanjutnya adalah di bawah ketiak. Dan titik selanjutnya adalah di bawah dada. Seperti ini. Kemudian kita ulang dengan tangan satunya seperti ini sambil mengucapkan meskipun bla 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 dan seterusnya, saya mencintai kehidupan saya apa adanya. Seperti itu ya. Sekarang yang kiri, mata kiri, di bawah mata, di bawah hidung, di bawah bibir, terus nyebrang ke samping. Terus di bawah lengan, di bawah ketiak ya, dengan tetap mengucapkan kalimat tersebut, dan di bawah dada. Oke, sesudah itu kita coba tarik nafas, terus kita lepas. Tarik nafas sekali lagi, terus kita lepas. Tarik nafas sekali lagi, terus kita lepas. Oke, sekarang kita coba cek kembali angka skala yang tadi kita buat. Tadi kan saya bilang skalanya sakitnya dari 0 sampai 10, angkanya 9. Kita coba rasakan lagi seberapa besar turunan dari angka 9 tadi ke bawah.
misalnya ketemunya jadi 6 gitu. Oh ya, sakit saya sekarang tinggal tingkat 6. Kita ulangi proses itu sampai terasa terus tingkat 4, tingkat 2, dan tingkat 1. Nah, itu dilakukan ketika ada gangguan, ketika ada permasalahan. Apapun permasalahannya, apakah itu panik, apakah itu ketakutan. Tapi jangan menggunakan kalimat yang istilahnya susah kita mengerti, nggak ada rasanya. Misalnya, meskipun gula darah saya tinggi, lah itu tidak bisa, tubuh tidak mengenali itu, pikiran tidak mengenali itu. Dia hanya mengenali, misalnya, meskipun kaki saya berat, meskipun kepala saya pusing, meskipun hatiku berdebar, meskipun saya canggung, dan lain sebagainya. Jadi jangan menggunakan kalimat yang sifatnya ukuran-ukuran dan lain sebagainya. Baik, kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang bisa kita sharing pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada sharing-sharing yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.